udah nggak usah mempertanyakan lagi. Emang saya bilang dari awal kan sebelum dia launching lagu Rasanya, saya udah tahu karena pernah collab sama beliau. Jadi udah nggak usah diragukan lagi, suaranya itu menggetarkan seluruh jagat. Selamat siang menjelang buka puasa Bang Siap. Sandi Tumewa. Abang, kemarin tepatnya di hari, kalau nggak salah di hari Rabu, pas launching teman sahabat Abang yang sekarang lagi viral, yang kata gunung dan akhirnya punya rasa. Gimana Bang? Jadi setelah mendapatkan gunung uranium, rasanya mulai terasa buat kita semua, ya kan? Dengan suara lantunannya yang melengking, mungkin menuju ke 7 oktav kali. Kalau itu dilatih terus kan, karena Firdaus ini kan fokusnya kan sebagai penegak hukum ya, secara advokat dulu ya. Coba kalau dia benar-benar jadi penyanyi, ya kan, kaca bisa pecah tuh sama dia. Bener, suara tinggi. Jadi kalau Vicky mau ngajak debat sama Firdaus, pikir-pikir dulu lah, mendingan kolaps. Kalau kolaps lebih keren pastinya. Ya, kalau mau head to head, ya kan, siapa yang menang pasti rata-rata masyarakat milihnya Firdaus. Itu saya tahu. Karena kualitas suara. Charlie Van Houten juga mengakui gitu. Charlie kan udah deket sama dia, udah kayak kakaknya Firdaus. Jadi Firdaus ini memang punya fenomenal. Dia ini sekarang artis viral fenomenal, dan saya sebagai kakek viralnya sangat bangga bisa melihat cucu saya menjadi viral kabina-bina, viral seluruh jagat raya mendengarkan dan tahu tentang Firdaus. Ucapannya dia punya gunung uranium, suaranya menggetarkan universal dan dunia. Tapi kalau untuk actingnya sendiri Bang, gimana, kan banyak berkomentar juga, apaan tuh acting begitu para netizen. Gini, kalau soal acting itu memang namanya perlu yang pendalaman atau fokus. Kan dia kan bukan seorang aktor, dia akuin dia hanya sebagai seorang artis, dia anak band, anak jalanan yang menjalani profesi sebagai advokat pada waktu itu. Otomatis kan ada namanya fokusnya. Kalau dia mendalami sebuah acting, wah, kita bakal Reza Radian misalnya lewat sama dia, bener. Ya kan, siapa lagi tuh yang artis luar? Leonardo DiCaprio, iya kan? Nge-follow dia yang ada, belajar sama dia gitu. Kalau dia fokusin. Nah, kalau untuk suara, lagu, karena dia emang hobi, ya otomatis suaranya melengking. Kalau dia fokusin, 7 oktav, pecah kaca semuanya nanti. Bener. Jadi kalau dia mau disandingin, saya mau battle sama brother saya, ini brother saya juga, Vicky Prasetyo ya. Ini pasti Vicky kalah, jujur aja gitu loh. Karena dari suaranya, dari kualitasnya, skillnya Firdaus ini udah multi talenta. Dia bisa main gitar, dia bisa main drum, dia bisa nyanyi. Itu udah nggak semua orang bisa mengalami, bisa mencoba itu saja nggak bisa main gitar apalagi gitu. Kata menangis 2 kali loh Bang, selama hidup dia baru ini bisa. Gini, dia ini kan punya dream ya. Jadi mungkin karena kondisional, jadi dreamnya ada yang belum terrealisasi, tapi juga ada yang sudah terrealisasi. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih sama Cobra TV dengan Pak Produser yang luar biasa bisa mewadahi seorang Firdaus Oyobo atau pengacara koboi ini bisa mengeluarkan potensi talentanya yang akhirnya diakui oleh seantero jagat Indonesia Raya ini. Pak, salut Pak, terima kasih Pak. Semoga Cobra TV dan Rasis makin sukses, makin jaya, dan ditonton oleh semua masyarakat, baik kelihatan dan tidak kelihatan. Emang nggak kelihatan kalau nonton kan? Ya itu dia. Baik goib dan nyata, ya. Bang, biar bicara goib dan nyata, kan Abang kemarin kalau nggak salah koleknya bertiga, atau ketemu realnya. Gimana nih Bang, melihat Firdaus langsung? Ya, saya sedih Bang. Saya bahagia, terharu Bang melihat anak viral saya benar-benar viral Bang. Saya sangat bahagia Pak, terima kasih ya. Kemarin reunian keluarga viral, cucu kami Gus Wusi viral, anak saya Firdaus Oyobo viral. Terima kasih ya, terima kasih para jagat entertainment, para netizen yang sudah memviralkan anak dan cucu saya. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini saya pertama kali waktu itu minta maaf, dan alhamdulillah anak cucu saya juga akhirnya bisa berkarya di dunia entertainment. Terima kasih. Tapi melihat langsung seorang
Firdaus yang dulu kita anggap abang mengenal dia kan seorang lawyer dan anak jalanan, dan akhirnya kemarin dia dengan style kayak gitu dan image-nya sekarang jadi penyanyi loh bang. Gimana nih? Kan saya bilang multi talenta. Jadi dia mau ditaruh di mana aja jadi gitu loh. Dia mau ditaruh di kubangan aja tetap bersinar gitu. Mau ditaruh di kobokan air misalkan ya, tetap aja itu Firdaus gitu loh. Karena dia punya style, dia punya karakter, dia punya prinsip. Jadi ya udah mau taruh mana jadi ya, cuma tinggal kesempatan. Nah, alhamdulillah kesempatan itu sekarang dapat. Ya udah kan bersinar gak tuh? Bisa diakuin kan suaranya? Ya kan? Ya itu. Tapi kan kenyataannya abang melihat sendiri Mas juga dengan karakter jiwanya dia bang. Gimana bang melihat dia? Ada rasa gimana pun gimana? Gini, biasanya gini, ada orang yang langsung meletak viral, ada yang orang dalam proses. Nah, biasanya kalau meletak viral atau meletak terkenal, itu biasanya ada namanya sindrom. Ya kan, sindrom keviralan atau namanya sindrom artis gitu ya. Tapi kalau Firdaus ini kan udah ngelewatin banyak hal. Pernah juga dia sindrom dulu pernah ngalamin. Tapi sekarang udah santai buat dia gitu. Malah dia kayak gini. Bro, dia bilang sama gue, kemarin tuh ketemuan. Gue terkenal, gue naik. Gue pasti akan selalu ingat orang-orang yang bersama gue dulu. Oh siap brother, itu. Itu yang gue akuin. Mantap. Itu yang harus dilihat. Jadi kadang-kadang orang lihat di luarnya, Firdaus begini, ada yang ngeceng-cengin dan lain-lain. Nggak masalah. Buat saya sih nggak masalah. Makanya kenallah lebih dahulu baru akan tahu, gitu loh. Itu yang saya alamin, gitu. Bahkan nih ya, ini dia lagi mau kontrak nih, akibat lagunya Rasa yang bludak viral ini kan. Terima kasih Kobra TV sama Rasis ya. Ini dikontrak sama Zigas. Di bawah rencana ini mau kontrak Zigas, mau keliling 120 kota gitu. Itu luar biasa loh. Berarti emang dia talentanya punya potensi yang bisa diakui gitu. Bahkan sekelas band yang punya nama aja mau mengkontrak dia. Pak jempol nih, kaki saya nggak boleh ke atas. Ya pokoknya cuma yang kelihatan dua, yang goib dua di bawah gitu. Karena kan dia menyebut-nyebut Mbah Suri dengan masa tuanya, akhirnya dia viral tapi tidak lama. Dan akhirnya juga dia mengakui dulu nggak pernah viral loh bang, nggak pernah rating ini untuk penonton apalagi di dunia musik. Dan akhirnya juga dia meledak tahun-tahun dengan umur segitu. Apakah itu memang sudah jalannya dia meninggalkan jabatan sebagai lawyer, dan karena kan proses basnya itu masih dibuka? Oh gini, apa ya? Misalnya kita nih jadi karyawan, contoh. Ini saya kasih contoh. Misalnya kita jadi karyawan. Misalnya dia bilang sekarang sudah hilang jabatannya sebagai lawyer. Saya kasih contoh analogi. Misalnya jadi karyawan, berhenti di karyawan, mungkin dipecat lah dan lain-lain. Tapi jangan pernah patah semangat. Makanya dia kan punya badan pembahas advokat itu kan 7 bintang. Masih banyak jalan menuju Roma gitu kan. Ya kalau misalnya jadi karyawan, misalnya resto, dipecat jadi karyawan resto, ya dia bukan resto. Banyak karyawan di bawahnya. Ya sekarang ketika dia berhenti jadi lawyer, misalnya di luar, ya udah dia buka organisasi yang membawahi lawyer-lawyer, selesai itu bareng. Iya kan? Malah dia bisa membantu lawyer-lawyer muda, anak-anak muda Gen Z ini untuk bisa menjalankan karirnya sebagai seorang lawyer. Tinggal dia awasin, tinggal dia ayomin, tinggal dikasih pendidikan. Gitu kan, dari pengalaman-pengalaman hidupnya dia, yang penting ya nak, jangan naik meja. Ini selesai kan? Tapi itu jadi pelajaran, dia bisa ngajarkan yang lain-lain juga. Jadi yang bagusnya dia kasih tahu, yang jeleknya juga kasih tahu. Jadi dia bisa menjadi guru nantinya, ya kan? Kepada anak-anak muda lawyer nanti. Dan kita juga belajar dari dia. Buset, ini sejarah banget. Diketahui oleh semua banyak bangsa-bangsa. Buset. Kok masuk ya kan di organisasi dia? Oh iya. Saya dimasukkan karena tadi bilang, bro, gue udah sukses nih, gue udah viral nih kemana-mana nih, ya kan, semua keinginan gue tercapai nih, gitu kan, bener kan, tercapai, banyak yang tercapai kan, gue tidak akan pernah lupa orang-orang yang membesarkan gue, gitu, gue nggak pernah akan lupa sama orang-orang yang bersama gue. Berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.